Hadirin masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala seolah mengistimewakan bulan ini karena di antara 4 bulan haram, bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram adalah bulan yang berurutan, yaitu bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan pertama. Sementara bulan Rajab adalah bulan ke-7. Jadi di sini seolah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan ini dibanding bulan-bulan yang lain. Ya. Maka penting sekali bagi kita untuk mengambil hikmah. Apa makna dari semua ini dan apa yang menjadi berbagai peristiwa-peristiwa besar di bulan Rajab ini. Jelas yang pertama adalah diutusnya atau dipanggilnya baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang bertepatan, kalau hari ini bertepatan dengan besok, ya, kurang lebih adalah tanggal 18 Februari 2023, ya, bertepatan dengan 28 Rajab. Ini adalah sebuah peristiwa terbesar yang pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya karena beliau menerima perintah sholat ini, ibadah yang paling penting bagi umat Islam, tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang kalau kita logikakan atau kalau kita masukkan ke dalam akal tidak mungkin bisa. Maka disinilah sebenarnya ujian keimanan seorang muslim. Maka tidak mengherankan ketika peristiwa ini terjadi, kemudian baginda Nabi menceritakan itu kepada beberapa orang, di antaranya beberapa orang sahabat dan beberapa orang yang sudah masuk Islam. Di antara mereka ada yang semakin kuat keimanannya, tapi ada pula yang kemudian menjadi kafir kembali karena tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena memang tidak bisa diterima akal. Kita bayangkan bahwa baginda Nabi melalui satu perjalanan mulai dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan ke Sidratul Muntaha, kemudian dari Sidratul Muntaha diperjalankan kembali ke Masjidil Haram hanya dalam sepenggal malam. Maka kalau kita lihat di dalam ayat Al-Isra ayat 1, itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata lailan di situ maknanya adalah sepenggal malam, bukan satu malam, tapi sepenggal malam. Karena sebelum masuk waktu subuh, baginda Nabi sudah berada di Masjidil Haram kembali. Ini tidak mungkin bisa kalau orang tidak mempunyai kekuatan iman di dalam menerima kebenaran dari peristiwa ini. Tapi ketika itu diceritakan oleh Al-Quranul Karim, maka bagi kita orang-orang beriman tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh. Ya, karena apapun dikatakan oleh Al-Quranul Karim itu adalah mutlak kebenarannya. Apalagi kemudian kalau kita melihat berbagai hadis-hadis yang sahih, dalam peristiwa itu baginda Nabi mengalami berbagai peristiwa yang besar. Di antaranya adalah baginda Nabi memimpin sholat, di mana di antara atau seluruh seluruh makmumnya yang mengikuti sholat itu adalah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi diperlihatkan kondisi atau situasi bagaimana keadaan surga, bagaimana kenikmatan orang-orang yang bertakwa, bagaimana kenikmatan kehidupan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana kemudian Nabi juga diperlihatkan perihnya atau pedihnya siksa neraka. Ya. Diperlihatkan kepada baginda Nabi orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang senantiasa menentang aturan-aturan agama ini. Diperlihatkan semuanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai kemudian baginda Nabi
menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat itu sendiri. Ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa sekali lagi kita logikakan, kita terima dengan akal. Ya. Maka tidak usah dimasukkan akal. Ketika Al-Quranul Karim menyampaikan informasi tentang apapun yang terkait dengan persoalan-persoalan gaib, ya, persoalan-persoalan yang tidak kasat mata, persoalan-persoalan yang tidak bisa diindra, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani tanpa keraguan. Ya, itu orang-orang beriman. Karena yang namanya keimanan itu tidak bisa dimasukkan akal dan kadang juga memang tidak masuk akal dan tidak bisa diindra. Ini namanya keimanan. Karena kalau bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, tidak perlu ada pembenaran, karena sudah jelas buktinya. Tapi kalau yang namanya keimanan, memang hal-hal yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan para malaikat, keberadaan para nabi dan rasul, hari ini tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat mereka. Tapi kewajiban bagi kita adalah mengimani apapun yang diinformasikan oleh Al-Qur'anul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu peristiwa terbesar di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita melihat berbagai peristiwa yang lain, kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tampaknya sengaja meletakkan berbagai peristiwa besar di bulan Rajab ini. Ya, di antaranya adalah di tahun ke-9 Hijriah. Ada satu perang yang disebut dengan perang Tabuk. Ya, pada tahun ke-9 Hijriah ini adalah satu perang terakhir yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW melawan pasukan Romawi, di mana pasukan Romawi berjumlah 40.000, sementara pasukan kaum muslimin berjumlah 30.000. Tapi perang ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Perang ini tidak pernah terjadi karena kaum Romawi begitu melihat pasukan kaum muslimin dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW berjumlah 30.000, mereka sudah jerah, mereka sudah takut karena mereka teringat peristiwa 1 tahun sebelumnya, sebuah perang yang disebut dengan perang Mu'tah, di mana pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang ya, tidak mampu dikalahkan oleh pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 ini dipimpin oleh beberapa sahabat senior, ya, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Abdullah bin Rawaha dan Khalid bin Walid. Pasukan Romawi ini dalam perang Tabuk, mereka melihat pasukan kaum muslimin yang berjumlah 30.000 dan dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sudah meyakini mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Sehingga sebelum perang terjadi mereka sudah kembali ke negaranya. Kemudian kalau kita melihat juga terkait dengan bulan Rajab ini, pada tahun 583 Hijriah bertepatan dengan 1186 Miladiyah, ada sebuah peristiwa besar bagi kaum muslimin, yaitu diambil alihnya kembali bumi Palestina oleh kaum muslimin melalui luar biasanya seorang panglima perang Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di mana Palestina ini adalah menjadi bumi di mana Masjidil Aqsa berada. Ya, peristiwa yang terkait sangat erat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Masjidil Aqsa, tempat yang sangat terkait erat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan itu diberikan pada bulan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu lagi yang harus saya sampaikan, bahwa pada bulan Rajab juga ada peristiwa yang menyedihkan bagi kita, yaitu runtuhnya sebuah lembaga yang mempersatukan kaum muslimin yang bernama Khilafah Islamiyah. Ini terjadi pada 28 Maret tahun 1924, bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah. Peristiwa yang menyedihkan bagi kita, karena sejak itulah kaum muslimin tidak lagi menjadi satu kaum yang dipersatukan tetapi tercerai-berai. Apa hikmah dari semua ini? Saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa ketika kita mengimani ayat yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, seharusnya menjadi kewajiban bagi kita pula untuk mengimani seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena sependek apapun surat itu, ya, sependek apapun ayat itu,
katakanlah ayat itu hanya berupa satu huruf saja, itu adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan, mengimani, ya, dan senantiasa menjadikan kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat adalah satu-satunya perintah ibadah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh ibadah yang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi salat adalah satu ibadah yang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa melalui malaikat Jibril.